Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen, penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Idah Saadah, PPG BAT 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Sukamulya 1, kelas 5, dengan materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Anak-anakku semuanya kelihatan pada ceria, sehat-sehat, cantik, ganteng. Tapi kok kayaknya ada 3 orang ya gak sekolah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma 22 orang. 3 lagi kemana? Siapa yang gak sekolah? Siapa yang gak sekolah? Azkia sama Selfie sama Sherly Azkia sama Selfie sama Sherly kemana? sakit. Siapa yang sakit? Azkia sakit. Terus? Selfie izin. Selfie izin. Terus siapa lagi? Sherly sakit. Sherly sakit. Sebelum pembelajaran ya, kita baca doa dulu supaya apa? Supaya dilancarkan, diberi pemahaman yang kuat dan sekalian dicerdaskan. Tolong kepada KM Muhammad Padgam ke depan ya untuk memimpin doa sekaligus dengan pembiasaan Asmaul Husna. Perhatian. Siap. Belum belajar, mari kita baca doa dari mulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Silakan ke Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Rabbin, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Tadi kita sudah melaksanakan doa sebelum belajar, kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan kita yaitu menghafalkan Asmaul Husna. Itu setiap hari sebelum pembelajaran adalah tradisi di sekolah kita menghafalkan Asmaul Husna. Selanjutnya pembiasaan yang kedua yaitu kita membacakan surat Ad-Duha. Siap? Siap. Ya, mari kita mulai sama-sama. Bismillah. Subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini kalian semua telah melaksanakan pembiasaan seperti biasa, yaitu menghafal surat pendek Ad-Duha. Nah,
Sebelum ke pembelajaran, seperti biasa, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia, cinta kita kepada tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak boleh berdiri? Berdiri dulu ya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Silakan anak-anak boleh duduk kembali. Terima kasih Lintang ya. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Nah, biar semangat ya. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Konsentrasi. Konsentrasi. Iya, siap semuanya. Melihat ke depan, jangan ada yang melamun ya. Semuanya perhatikan apa yang akan Ibu berikan. Hari ini yaitu materinya bab 2 tentang mengenal Allah melalui sifat Asmaul Husna ya. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu. Kemarin kita mempelajari bab 1 yaitu tentang surat Al-Ma'un. Siapa yang tahu apa artinya Al-Ma'un? Barang-barang yang berguna. Di mana diturunkan? Di kota Mekah. Coba apa yang dapat kalian simpulkan dan apa yang telah kalian pelajari tentang surat Al-Ma'un kemarin? Pertama apa? Tidak boleh berbuat. Kita lanjut ya. Asmaul Husna itu ya yang akan kita pelajari di kelas 5 ini ada 5. Kemarin waktu di kelas 4 juga ada 5. Di kelas 4 kita sudah mempelajari ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi di perdalamnya hanya 55, tetap Asmaul Husnanya itu ada 99. Cuman yang harus dipelajari di kelas 5 ada 5. Yang pertama Al-Qawi, artinya Allah Maha kuat. Kemudian apalagi? Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Kelihatan tidak? Kemudian Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan siapa? Makhluk hidup, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, setan, dan sebagainya ya. Semuanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Mumitu. Apa Al-Mumit? Allah Maha mematikan siapa? Makhluk hidup. Kata Ibu juga bukan hanya manusia, karena makhluk Allah itu banyak. Ada siapa? Manusia, iya, semuanya meninggal dunia kecuali Allah. Dan yang terakhir Al-Ba'is, artinya Allah Maha membangkitkan kita. Setelah itu kita sebelum ke evaluasi ya, Ibu mau memperlihatkan dulu tayangan
tentang siklus hidup makhluk ya. Siap ya? Dapat dipahami dari video tadi? Nah, tadi dapat Ibu simpulkan ya, kurang lebih seperti ini ya. Siklus kehidupan manusia, misalkan ya, manusia itu dimulai dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, kemudian menjadi janin yang utuh, yang sudah memiliki nyawa, lengkap dengan panca inderanya, ada mata, telinga, tangan, dan sebagainya. Setelah 9 bulan, lahirlah ke dunia menjadi seorang bayi. Setelah beberapa bulan, bayi itu tumbuh merangkak, kemudian berjalan, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya sudah bisa sekolah, usia TK, kemudian melanjutkan ke SD, melanjutkan ke SMP, SMA, kuliah, setelah kuliah kerja, dan akhirnya menikah. Setelah menikah, punya anak lagi ya, punya anak, punya cucu, dan akhirnya jadilah tua. Karena kita akan mengalami yang namanya usia tua. Akhirnya setelah usia tua, kita akan sampai pada azal atau yang disebut kehidupan akhir kita, yaitu mati atau meninggal dunia. Nah, mungkin dari pembelajaran tadi, video pembelajaran tadi, ada yang bisa ditanyakan atau mau ditanyakan oleh kalian? Coba bisa diulangi lebih keras suaranya. Kenapa manusia bisa hidup dua kali tapi mati cuma 1 kali? Iya, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Lintang ya. Kenapa katanya manusia hidup 2 kali, mati 1 kali? Itu adalah sudah ketentuan dari Allah sejak zaman azali. Memang manusia, bukan hanya manusia, semua makhluk hidup ya. Semua makhluk hidup itu akan mati 1 kali dan hidup 2 kali. Hidup yang pertama yaitu kita dilahirkan ke dunia. Kita dilahirkan ke dunia itu hanyalah sementara ya. Kita ke dunia dilahirkan, diturunkan oleh Allah ke dunia itu hanya untuk mengembala, untuk mengecek atau mengetahui apa kalian paham atau tidaknya apa yang setelah Ibu jelaskan, dan juga tadi pada video pembelajaran ini ada tugas individu ya. Silakan kalian kerjakan. Pulpen atau pensilnya silakan dikeluarkan ya. Ibu kasih waktu beberapa menit ya. Tolong ke belakang kasih. Sudah? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan oleh kelompok masing-masing. Silakan oleh ketua kelompoknya dikumpulkan ke depan. Nah, sebelum kepada tugas selanjutnya, yaitu ada tugas kelompok, Ibu mau ada game dulu ya? Bisa? Bisa. Kalian tiap kelompok ke depan. Silakan, 2 orang. Silakan ke depan. 2 orang ke depan. Permainannya yaitu permainan menebak Asmaul Husna yang dipegang teman ya. Kalian tebak artinya apa. Kemudian kalau sudah beres nanti diputar gantian ya temannya ya. Dapat dipahami? Dapat. Ya, silakan dibagikan. Silakan dimulai. Mulai dari Padgam. Al-Qawi artinya. Iya, terima kasih. Kembali lagi.
ke tempat masing-masing. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya, alhamdulillah. Akhirnya kita dapat mengetahui arti-arti Asmaul Husna yang 5. Sekarang ini ada tugas kelompok. Tugasnya ya, nih, tugasnya ada 3. Tiap kelompok diberi tugas 3. Yang pertama, membuat kaligrafi Asmaul Husna dari yang 5 tadi. Kemudian membuat poster yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang kalian kaligrafi tadi ya. Dan selanjutnya yang ketiga, kalian memberikan pandangan atau refleksi atau juga kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini Asmaul Husna misalkan Al-Qawiyu apa? Dapat dipahami? Iya. Iya, silahkan kalian. Iya, bagus. Ya, itu apa ini kaligrafinya? Al-Qayyum. Artinya Allah Maha berdiri sendiri. Ya. Boleh kalian aplikasikan, mau bentuk ini warnanya ditambah-tambahin lagi boleh ya. Terus kemudian itu siapa? Ya, Yuni. Ya. Silahkan ininya dituliskan kesimpulan di sini, kandungan arti dari Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari bagaimana ya. Sudah ini? Untuk kelompok Padgam silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Bais. Kami dari kelompok Al-Bais akan menerangkan tentang Asmaul Husna. Silahkan. Al-Bais artinya apa? Al-Bais artinya Allah Maha membangkitkan. Ya, coba diperlihatkan itu ada poster apa? Oh, bangkit dari kubur, tepuk tangan. Bagus posternya ya. Nah, ini bangkit dari kubur ada hubungannya, kaitannya dengan Asmaul Husna Al-Bais. Silahkan Abdul Fatah dijelaskan makna Asmaul Husna Al-Bais. Kita harus bangkit dan harus berusaha bila ingin nilai yang bagus dalam bilangan. Iya, jadi Al-Bais itu Allah Maha membangkitkan, dan Allah membangkitkan makhluk hidup dari yang meninggal menjadi hidup kembali. Nah, itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita harus bangkit ya, semangat bahwa kita harus bangkit dari keterpurukan yang tadinya lemah harus menjadi kuat, harus menjadi semangat. Ya, tepuk tangan buat kelompok Padgam, luar biasa. Silakan kembali dan ininya dikumpulkan. Nah, dengan mempelajari Asmaul Husna ini, semoga apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dapat mencerminkan 5 Asmaul Husna: Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, dan Al-Bais. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum baca doa, sebelum pulang, mari kita refleksikan dulu apa perasaan kalian setelah mempelajari Asmaul Husna ini. Silahkan dituangkan, boleh berupa emoji senang, boleh berupa perkataan ya. Nah, alhamdulillahirobbil alamin, anak-anakku hebat-hebat semuanya ya. Alhamdulillah, tidak terasa sudah di penghujung waktu. Akhirnya kita sudah melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pulang, mari kita membaca doa dengan membacakan surat Al-Asr.
di dalam hati. Berdoa dimulai. Iya kan aku doa ya kan Allahul asri innal insana lafi khusr. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selamat jalan, semoga selamat di perjalanan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.